Warung makan sederhana bernama Rasa Nusantara berdiri di sebuah gang kecil yang terhubung langsung ke Jalan Raya Cikunir tidak jauh dari kawasan industri Kota Bekasi. Setiap hari terutama pada jam pulang kerja warung itu selalu ramai. Para buruh pabrik, sopir truk dan pekerja serabutan memenuhi meja-meja kayu panjang yang sudah mulai pudar warnanya. Suara sendok dan garpu beradu bercampur dengan obrolan Rio Renda menciptakan suasana khas tempat makan rakyat. Aroma masakan selalu menguat dari dapur menempel di dinding bercampur dengan udara panas dan asap kendaraan dari jalan raya. Di balik meja saji berdirilah seorang perempuan berusia awal 30-an bernama Siti Nurhayati. Tubuhnya ramping, wajahnya ayu dengan senyum ramah yang selalu menyambut pelanggan. Tangannya cekatan menata lauk, menyendok nasi dan menata sayur tanpa pernah kehilangan kehangatan sapanya. Siti terkenal dengan masakan rumahan yang kaya rasa. Menu andalannya adalah semur daging Betawi yang konon ia pelajari dari ibunya sejak remaja. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya karena harga murah tetapi karena cita rasa yang membuat mereka rindu rumah. Sopir-sopir truk dari pelabuhan Tanjung Priok sering menyempatkan diri mampir ke sini hanya untuk menikmati semur itu. Siang itu udara Bekasi terasa panas dan lembab. Andi Prasetyo, seorang sopir ekspedisi yang sudah menjadi pelanggan, tetap memarkir truknya di tepi jalan. Dengan langkah lela ia masuk ke warung. Bu Siti, seperti biasa ya, nasi semur sama sayur labu, katanya sambil melempar senyum. Siti membalas dengan ramah, "Iya Mas Andi, duduk dulu sebentar lagi jadi." Ia segera menyendok nasi putih, menambahkan semur daging dengan kuah kental berwarna kokelat pekat lalu melengkapinya dengan semangkuk sayur labu siam kuah kaldu. Andi membawa makanannya ke meja sudut yang agak sepi. Sambil melepas topi dan menggusap keringat, ia mulai menyantap hidangan. Semur daging hari itu terlihat lebih menggoda dari biasanya. Potongan daging berkilau, kuahnya pekat dan aroma rempahnya tajam menusuk hidung. Namun ketika Andi menggigit potongan pertama, ia merasa ada yang aneh. Tekstur dagingnya berbeda dari biasanya. Seratnya lebih kasar, lemaknya berwarna kekuningan, tidak seperti daging sapi yang biasa ia makan. Rasanya pun sedikit ganjil meski tetap gurih. Mungkin Bu Siti beli daging dari pemasok baru, pikirnya mencoba menepis rasa curiga. Ia melanjutkan makan hingga tiba pada suapan terakhir kuah sayur labu. Saat itu sendoknya meninggung sesuatu yang keras. Ia mengira hanya tulang kecil yang ikut terpotong. Namun rasa penasaran membuatnya mengangkat benda itu dan meletakkannya di atas tisu. Andi terbelalak. Itu bukan tulang ayam atau sapi, melainkan sepotong kuku manusia yang masih melekat sisa daging tipis di pangkalnya. Seketika bulu kuduknya berdiri, mulutnya terasa hambar. Ia menoleh ke sekeliling. Pelanggan lain tetap makan dengan lahap, tidak ada yang menyadari Siti masih berdiri di balik meja saji dengan senyum ramah. Andi menelan ludah, berusaha menahan mual. Ia segera menyelipkan kuku itu bersama sisa daging semur ke dalam saku kelanannya. Dengan wajah pucat ia berdiri melangkah cepat ke meja kasir membayar makanan lalu bergegas keluar. Tidak ada lagi niat untuk kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan. Ia langsung menyalakan mesin dan menuju markas Polres Metro Bekasi Kota. Laporan yang mengejutkan di kantor polisi. Kompol Arif Nugroho, seorang perwira menengah yang dikenal tegas, menerima laporan Andi dengan alis terangkat. "Kuku manusia di dalam sayur Mas, kamu yakin tidak salah lihat?" tanya Arif setengah ragu. Andi mengangguk, "Mantap, saya sopir Pak. Setiap hari saya makan di sana. Saya tahu rasanya beda. Ini buktinya." Ia menyerahkan bungkusan tisu berisi potongan kuku dan daging. Arif menatap barang bukti itu dengan serius. Ekspresi wajahnya berubah dari heran menjadi khawatir. Ia tahu ini bukan hal sepele. "Baik, terima kasih atas laporanmu. Kami akan tindak lanjuti segera." Sore itu juga tim gabungan dari Polisi Kriminal, Dinas Kesehatan dan Satpol PP bergerak menuju warung Rasa Nusantara. Mereka berpura-pura melakukan sidak rutin soal kebersihan makanan. Siti tampak gugup saat melihat rombongan berseragam datang, namun tetap berusaha tersenyum ramah. Di dapur seorang pria parubaya sedang mencuci piring. Dialah Hadi Santoso, ayah tiri dari suami Siti yang sudah lama tinggal serumah dengan mereka. Tubuhnya kurus tapi masih terlihat kuat. Ia jarang bicara, wajahnya dingin membuat banyak orang sungkan. Kompol Arif bersama dua penyidik masuk ke dapur. Di atas kompor dua panci besar mendidih. Satu berisi semur daging, satu lagi berisi sayur labu dengan tulang. Seorang petugas forensik yang ikut serta mengambil sendok besar menggaduk perlahan. Tiba-tiba ia berhenti. Dari dasar panci ia mengangkat sepotong tulang rusuk yang jelas bukan milik sapi. Bentuknya menyerupai tulang manusia. Suasana dapur langsung hening. Arif memberi isyarat dengan tangan. Polisi lain segera masuk dan mengamankan Siti serta Hadi. Saat petugas forensik terus menggaduk, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang tersekat. Sebuah tengkorak kepala manusia, dagingnya sudah terkelupas, matanya kosong menatap hampa. Siti dan Hadi pukat pasi, lutut mereka gemetar. Warung makan itu langsung dipasangi garis polisi.
Para pelanggan berhamburan keluar, sebagian berteriak histeris. Berita cepat menyebar ke warga sekitar warung makan favorit mereka kini menjadi TKP kasus menggerikan. Ruang interogasi Polres Metro Bekasi Kota malam itu penuh ketegangan. Lampu neon menyinari meja logam dingin di tengah ruangan. Di balik satu arah beberapa penyidik mengamati dengan serius. Kasus yang awalnya diduga sekadar pelanggaran makanan kini berubah menjadi dugaan pembunuhan keji. Siti Nurhayati duduk dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis. Tangannya terikat borgol di atas meja. Di ruangan terpisah, Hadi Santoso juga diperiksa dalam penjagaan ketat. Kompol Arif Nugroho masuk dengan langkah mantap. Ia duduk berhadapan dengan Siti, menatapnya tajam. Suasana hening membuat Siti semakin gugup. Arif bertanya tenang namun tegas dari mana asal daging dan tulang yang ditemukan di dapur warung. Siti terisak berusaha menjelaskan bahwa ia hanya membeli daging murah di pasar dari seorang pedagang tak dikenal. Katanya ia tidak tahu bahwa daging itu ternyata milik manusia. Arif tetap tenang lalu mengeluarkan foto bukti potongan tulang kuku manusia dan tengkorak. Semua diletakkan di hadapannya. Ia menegaskan bahwa kereta pasar itu terlalu lemah untuk dipercaya. Siti menangis lebih keras, mencoba meyakinkan dirinya hanyalah korban. Arif tidak terpengaruh. Ia menunjukkan laporan kehilangan yang dibuat Siti seminggu sebelumnya. Nama yang hilang adalah Andi Prasetyo, suami Siti sendiri. Fakta itu membuat wajah Siti membeku. Ia gagap berkata suaminya hanya pergi minum dengan teman. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arif menekan lebih jauh. Ia menyebutkan kesaksian tetangga rumah tangga Siti tidak harmonis. Suaminya dikenal baik namun sakit-sakitan, sementara Siti terlihat dekat dengan Hadi. Siti terdiam, tatapannya panik. Di ruangan lain, Hadi awalnya membisu lalu menjawab dengan cerita sama persis seperti Siti. Mereka mengaku membeli daging murah dari pasar. Kesamaan cerita membuat penyidik yakin keduanya sudah sepakat. Arif lalu memutar rekaman tangisan Siti agar terdengar oleh Hadi. Wajah Hadi berubah, tangannya menggepal lalu ia berteriak bahwa semua ide gila berasal dari Siti. Penyidik kembali ke ruang Siti dan mengatakan Hadi sudah menuduhnya sebagai dalang. Siti menangis semakin keras, bersikeras bahwa Hadi yang memaksa dan menggangkam. Kedua tersangka kini saling menuding, masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Malam semakin larut. Setelah berjam-jam, Arif berdiri dan menegaskan bahwa tidak peduli siapa yang memulai, bukti jelas menunjukkan adanya jasad manusia di warung mereka. Suami Siti hilang, semua bukti mengarah ke sana. Ia memastikan keduanya akan diproses hukum. Siti tertunduk, air mata mengalir. Hadi di ruangan lain marah, berteriak menyalahkan Siti. Para penyidik mengangguk puas, kela pertama sudah terbuka. Kebenaran penuh kini tinggal menunggu waktu terkuak. Apakah benar korban adalah Andi Prasetyo dan siapa sebenarnya otak di balik tragedi ini? Siti Nurhayati dan Hadi Santoso ditempatkan di sel terpisah. Dinding kusam, bau disinfektan dan langkah sepatu petugas yang bergema membuat keduanya memahami satu hal: tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Di meja kerja yang lain, para penyidik menyusun ulang potongan-potongan informasi, menautkan nama-nama, tanggal dan kebiasaan yang diceritakan para saksi. Beberapa petugas kembali dari gang kontrakan di Jatiasi dengan catatan tebal. Pemilik warung kelontong di ujung gang menyebut Andi Prasetyo sebagai pekerja rajin yang jarang mengeluh. Tetangga yang sering menyapu halaman bercerita tentang Siti yang tampak gelisah ketika suami pulang terlambat namun terlihat santai ketika Hadi nongol membantu memperbaiki kran atau mengangkat galon. Ada yang bersuara lirih tentang pandangan mata yang terlalu lama bertaut di teras, bukan tatapan menantu dan ayah tiri. Keterangan itu tidak berdiri sendiri. Di kontrakan Timola, TKP mendapati kain pel yang berulang kali dicuci. Hingga warna memudar deterjen habis lebih cepat dari kebiasaan dan satu sudut kamar mandi yang baunya lebih keras daripada bagian lain. Tidak ada noda mengkolok, seolah-olah semuanya sudah diperhitungkan, tetapi justru kebersihan yang berlebihan memantik kecurigaan. Di rak dapur, panci besar yang biasa dipakai di warung tampak absen. Catatan stok bahan baku menunjukkan ketidakwajaran pemakaian bumbu dalam beberapa hari terakhir. Semua hal kecil itu bertumpuk menjadi isyarat besar. Kompol Arif Nugroho mengatur napas sebelum masuk ke ruang interogasi. Di hadapannya Siti duduk dengan tangan bersedekap, bahu turun, mata sembab. Di meja Arif menaruh fotokopi laporan kehilangan yang ditandatangani Siti sendiri. Huruf-huruf yang dulu ia tulis dengan sisa harap kini berbalik menjadi cermin yang dingin. Arif tidak menaikkan suara, ia hanya mengulang detail yang sudah dipastikan: tanggal laporan, keterangan terakhir yang disebut Siti tentang suaminya dan informasi dari para tetangga. Siti menggigit bibir. Ia mengaku lelah, mengaku sendirian, mengaku terlalu sering berhadapan dengan pintu yang tertutup dan malam yang panjang. Kata-katanya berkelok meminta pengertian atas kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan pada siapapun.
Ia menyebut Hadi mulai mengisi ruang kosong itu awal mulanya lewat bantuan-bantuan kecil lalu pembicaraan yang terlalu akrab sampai akhirnya garis batas kabur dengan sendirinya. Di ruang lain Hadi duduk dengan punggung kaku. Lelaki itu menatap lurus seolah-olah dinding dapat memberi jawaban. Ketika petugas menyebut nama-nama tetangga dan kesaksian yang sama nadanya ia tertawa pendek seperti orang yang baru saja menyadari jebakan yang selama ini diabaikan. Ia menolak dianggap dalang. Menurutnya Siti yang datang mendekat, Siti yang menangis, Siti yang menyentuh tangan lebih lama dari semestinya. Penyangkalan itu terdengar mantap tetapi bahunya tidak lagi setegak sebelumnya. Arif memutar rekaman. Bukan rekaman yang menggerikan melainkan potongan suara dari dua orang yang pernah saling perkaya kini saling menjauh. Suara Siti terdengar peka-peka menyebut angkaman, suara Hadi terdengar serak menyebut rayuan. Dua arus kata yang saling meniadakan namun sama-sama mengakui hubungan yang tidak seharusnya. Arif mematikan speaker. Di udara masih tersisa getar musik yang tak berbunyi, pengkhianatan yang telanjang. Penyidik yang dikirim ke warung makan kembali dengan laporan tambahan. Pemasok bumbu mengatakan ada pesanan rempah yang mendadak banyak dalam satu pekan. Penjual peralatan dapur mengginggat Siti menanyakan teknik membersihkan noda membandel pada logam tanpa meninggalkan goresan. Seorang pelanggan tetap bercerita semur hari itu terasa berbeda tetapi ia tidak menaruh curiga. Satu persatu hal-hal yang kelihatan remeh menyusun garis waktu yang masuk akal. Arif menyodorkan foto pernikahan. Wajah Siti yang dulu tersenyum lebar berdiri di samping Andi dengan jas sederhana bongga putih terselip di saku. Kau menulis laporan kehilangan, kata Arif pelan. Artinya kau masih berharap dia kembali. Siti menutup mata. Saya takut, jawabnya. Saya takut pada semua yang mungkin terjadi bila rahasia itu terbuka. Arif tidak menyela. Takut kata itu sering datang terlambat. Kebesuan peka ketika Siti mulai bercerita. Menurutnya hari itu Andi pulang tanpa kabar lebih dahulu. Pintu kamar mandi tidak terkunci, suara air bertemu napas yang terlalu cepat. Andi terpaku kemudian berteriak. Ada palu kayu di sudut ruangan, ada langkah yang saling berebut, ada lantai yang licin. Siti mengatakan ia menjerit, mengatakan Hadi mengangkat palu, mengatakan ia sendiri memberu. Kata-katanya tidak menyentuh detail yang membuat orang mual, ia hanya ingin menghapus dirinya dari posisi pelaku. Versi Hadi tidak identik. Ia menyatakan justru Siti yang pertama kali memegang palu menyodorkannya sambil berbisik kalimat yang sulit dilupakan. Ia mengatakan dirinya ragu tetapi dorongan untuk melindungi diri dari amarah yang tidak terkendali membuatnya buta. Dua kisah yang tak akan pernah sepenuhnya berdamai, satu menyebut terpaksa, satu menyebut didorong. Namun keduanya bertemu di simpang yang sama. Andi tidak lagi bernafas dan sejak itu segalanya bergulir tanpa jalan mundur. Penyidik tidak lagi mengejar pengakuan yang sempurna. Mereka menyusun perkara pada hal yang tak terbantahkan. Laporan kehilangan, keterangan para saksi, catatan pembelian bahan dan temuan di kontrakan serta warung. Tidak ada satu bukti emas yang berdiri sendiri tetapi keseluruhannya membentuk struktur yang tidak bisa ditumbangkan hanya dengan kata-kata yang berputar. Arif meminta tim administrasi menyiapkan berita acara tambahan. Ia juga memanggil petugas forensik untuk memaparkan alur pemeriksaan sampel yang sedang berjalan. Tidak ada yang tergesa menyimpulkan, tidak ada yang bersorak. Prosedur menjadi jangkar agar emosi tidak mengakaukan arah. Di tengah semua itu, Arif mengirim dua anggota untuk menemui orang tua. Andi memastikan mereka menerima kabar melalui saluran yang pantas, bukan dari bisik-bisik tetangga atau judul-judul berlebihan di gawai. Malam merayap ketika Arif kembali ke dua ruang yang terpisah. Kepada Siti ia menyampaikan bahwa menyalahkan Hadi tidak akan menghapus perannya dalam serangkaian keputusan. Kepada Hadi ia menyampaikan bahwa menaruh beban pada Siti tidak akan membersihkan tangannya sendiri. Yang tersisa tinggal konsekuensi. Kata-kata itu tidak keras tetapi tidak memberi tempat untuk lari. Di serambi luar hujan tipis jatuh seperti suara kertas yang dilipat. Beberapa petugas menata peralatan dokumentasi yang akan dipakai bila rekonstruksi diperlukan. Mereka membicarakan jalur yang aman untuk membawa tersangka kembali ke lokasi tanpa memancing kerumunan. Tidak ada yang merasa gagal, semua orang hanya menginginkan kejelasan. Siti menatap meja kosong membiarkan detik-detik lewat tanpa menggeliat. Ketika pintu terbuka untuk mengambil sidik jari tambahannya menghela napas panjang seolah-olah baru saja menyelam dan menemukan permukaan. Ia mengatakan sesuatu yang tidak terlalu jelas, mungkin doa, mungkin penyesalan. Di ruang lain Hadi meminta air minum. Setelah meneguk ia bertanya apakah keluarga Andi sudah diberitahu. Petugas mengangguk. Hadi tidak mengungkapkan apa-apa lagi. Tidak ada teriakan, tidak ada dramatika yang dibuat-buat. Kesunyian bekerja seperti roda yang terus berputar. Para penyidik mengisi formulir, memeriksa ulang jam dan tanggal, menempelkan label pada map. Proses itu panjang tetapi itulah yang memisahkan keadilan dari amarah semata.
Arif menutup rapat internal dengan keputusan yang sederhana melanjutkan pemeriksaan dengan kerangka pasal yang tepat dan bila diperlukan melakukan rekonstruksi di lokasi untuk memantapkan runtutan. Ia mengingatkan semua orang agar menjaga bahasa, tidak ada istilah yang memancing sensasi, tidak ada visual yang melampaui batas. Kasus ini menyentuh rasa takut paling dasar, karena itu tugas mereka menjaga agar kebenaran tidak berubah menjadi tontonan. Di lorong lampu-lampu tetap menyala. Siti kembali duduk, Hadi kembali menunggu. Di antara mereka ada ruang kosong yang dulu diisi rahasia. Kini rahasia itu tidak lagi milik mereka. Ia sudah berpindah ke dalam kalimat-kalimat resmi, ke dalam tanda tangan, ke dalam berkas-berkas yang akan menuju meja hakim. Dan pada akhirnya tidak penting lagi siapa yang menyusun dongeng paling meyakinkan. Yang akan berbicara adalah jejak yang ditinggalkan, kain pel yang terlalu bersih, panci yang dipindahkan, bumbu yang habis, tak wajah dan tatapan tetangga yang sejak lama mengerti tapi memilih diam. Arif berdiri di ambang pintu sebelum meninggalkan gedung. Ia menenggara sebentar mendengarkan bunyi hujan yang makin rapat. Besok matahari akan terbit dan mereka akan melangkah ke babak berikutnya dengan nadi yang tetap datar. Di luar sana warung yang pernah ramai kini tertutup garis kuning. Di dalam sini dua manusia duduk menghadap waktu yang tidak bisa diputar. Keduanya pernah memilih dan pilihan itu telah memilih mereka kembali. Warung makan rasa Nusantara yang dulu penuh tawa kini tertutup garis kuning. Bangku kayu menumpuk di sudut, peralatan dapur berdebu aroma rempah yang dulu mengguar kini berganti dengan bau apek. Pagi itu puluhan aparat kepolisian berjaga. Rekonstruksi diputuskan harus dilakukan agar setiap potongan kereta bisa dikokohkan langsung di tempat segalanya bermula. Mobil tahanan berhenti di depan gang. Siti Nurhayati turun lebih dulu mengenakan rompi oranye, tangan diborgol, wajah tertutup kerudung kusut. Matanya menunduk menghindari tatapan warga yang berdesakan di balik garis polisi. Beberapa orang berbisik, ada yang menggelengkan kepala tak percaya, ada pula yang meludah ke tanah sebagai tanda muak. Tak lama kemudian Hadi Santoso juga diturunkan. Langkahnya berat, sorot matanya lias seolah-olah masih mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Keduanya dibawa masuk secara bergantian. Pertama Siti diminta menunjukkan ulang kejadian. Ia menatap ruangan yang dulu menjadi sumber nafkah kini bagai kuburan bagi rahasia paling gelap. Dengan suara parau ia menunjuk ke ruang tamu lalu ke pintu kamar mandi. Ia menggambarkan saat suaminya pulang, saat pintu terbuka, saat teriakan menggema. Ayah menangis menuduh Hadi yang mengangkat palu memohon ampun, menyatakan dirinya hanya korban. Petugas mengkarat setiap gerakan kameramen kepolisian merekam dengan detail. Setiap langkah Siti diberi tanda, setiap kata dikatat sebagai bagian dari dokumen resmi. Ketika ia sampai pada bagian paling menentukan, tubuhnya lunglai. Ia menunjuk Hadi sambil berteriak mengatakan lelaki itu yang menghabisi suaminya. Tangisnya memenuhi ruangan tetapi tak ada seorang pun yang menaruh simpati. Semua tahu air mata bisa lahir dari penyesalan, namun juga bisa lahir dari rasa takut hukuman. Setelah Siti dibawa keluar, giliran Hadi masuk. Pria itu berdiri tegak meski tangan terikat. Ia berjalan pelan ke kamar mandi mengulang adegan dari versinya. Ia menirukan saat Andi terjatuh lalu menunjuk Siti dengan telunjuk gemetar. Menurutnya perempuan itu yang pertama kali memegang palu yang mendorongnya untuk mengakhiri nyawa sang suami. Kata-kata yang melungkur dari bibirnya penuh kebencian campuran antara amarah dan rasa dikhianati. Kedua rekonstruksi itu direkam utuh. Setelahnya penyidik memutuskan menghadapkan mereka berdua di ruang yang sama. Hanya dengan tatapan kebencian keduanya meledak. Mereka saling memaki, saling menunjuk, saling menyalahkan. Namun ketika diminta memperagakan tahap pembuangan jasad, keduanya mendadak bungkam. Wajah pucat, bibir kaku, tangan gemetar. Dalam diam akhirnya mereka terpaksa menunjukkan di mana daging dipotong, di mana tulang dimasukkan ke panci, di mana bumbu ditaburkan untuk menutupi bau. Setiap detail menjadi bukti tak terbantahkan bahwa keduanya terlibat aktif. Rekonstruksi berakhir dengan keheningan panjang. Siti dan Hadi dikawal keluar, dibawa kembali ke mobil tahanan. Mereka tidak lagi saling memandang. Dulu ada hubungan terlarang yang menyatukan, kini hanya tersisa kebencian yang membakar. Warga yang menyaksikan dari luar garis polisi berteriak marah menuntut keadilan. Seorang ibu tua menangis histeris mengingat putranya yang dulu sering makan di warung itu. Semua orang merasa dikhianati oleh tempat yang pernah mereka percayai. Di markas Kompol Arif dan timnya menela rekaman rekonstruksi. Setiap gerakan diputar ulang, setiap kata ditranskrip. Tidak penting siapa yang lebih dulu menggayungkan palu, yang jelas keduanya sama-sama ikut serta. Bukti forensik, laporan saksi hingga pengakuan yang saling bertentangan sudah cukup untuk memastikan dakwaan. Malam itu di ruang rapat kecil, Arif menyampaikan kepada tim kebenaran absolut mungkin tak pernah kita dengar. Tetapi hukum tidak butuh cerita sempurna. Hukum butuh bukti. Dan bukti sudah cukup. Semua kepala mengangguk.
Kasus ini bukan lagi teka-teki melainkan tragedi yang menunggu vonis. Di balik jeruji Siti duduk memeluk lutut, air mata kering di pipi. Ia teringat wajah Andi, lelaki yang meski lima tetap setia, lelaki yang kini hanya tinggal kenangan. Rasa bersalah menyisakan darah, tetapi bayangan Hadi membuatnya kembali marah. Di sel lain Hadi menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia merasa dipermainkan, merasa dijebak meski jauh di dalam hatinya. Ia tahu kesalahan tak bisa dihapus. Warung makan di gang kecil Bekasi kini hanyalah bangunan bisu. Garis kuning melingkarinya, papan kayu menutup pintu, kat dinding mulai menggelupas. Namun setiap orang yang melewati tempat itu akan selalu ingat di balik aroma semur yang harum pernah ada rahasia kelam yang tak terbayangkan. Gedung Pengadilan Negeri Bekasi dipadati masa sejak pagi. Jalanan di depan gedung penuh dengan wartawan, kamera televisi dan warga yang penasaran ingin menyaksikan jalannya persidangan. Kasus yang melibatkan Siti Nurhayati dan Hadi Santoso telah mengguncang kota selama berbulan-bulan dan kini tibalah hari ketika semua bukti dan cerita akan diuji di hadapan hakim. Di dalam ruang sidang kursi kayu berjajar rapi. Bau kertas dan udara penggap bercampur dengan ketegangan yang tidak terlihat. Di deretan depan orang tua Andi Prasetyo duduk dengan wajah muram memeluk erat foto putra mereka. Mata sang ibu sembab seolah setiap gifat menunggu vonis adalah siksaan. Ayahnya berusaha tegar tapi kedua tangannya bergetar saat menggenggam tasbih kecil. Ketika pintu samping terbuka, dua terdakwa dibawa masuk. Siti mengenakan rompi oranye, wajahnya tertutup jilbab kusut, tatapannya kosong. Hadi melangkah dengan wajah keras, mencoba menahan getar di lututnya. Mereka ditempatkan di kursi terdakwa dipisahkan oleh seorang petugas. Tidak ada tatapan di antara mereka, hanya keheningan penuh kebencian. Jaksa penuntut umum berdiri membacakan surat dakwaan. Kata-katanya tegas menelusuri kronologi dari laporan kehilangan, temuan forensik, kesaksian tetangga hingga rekonstruksi yang telah dilakukan. Setiap detail disampaikan seperti potongan ponsel yang akhirnya membentuk gambaran utuh. Foto barang bukti ditunjukkan, potongan tulang kuku manusia hasil uji DNA yang menkokohkan dengan sampel keluarga Andi. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara jaksa yang bergetar karena beratnya fakta. Sesekali terdengar isak tertahan dari keluarga korban. Di barisan wartawan, kamera mengklik tanpa henti merekam sejarah kelam yang sedang dituliskan. Ketika giliran pembela pengacara, Siti mencoba meyakinkan bahwa kliennya hanyalah korban manipulasi. Ia menyebut Siti perempuan muda yang kesepian terseret oleh rayuan dan ancaman Hadi. Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan latar belakang psikologisnya. Sebaliknya, pengacara Hadi menuding bahwa Siti adalah dalang menggoda ayah tiri demi memenuhi keinginan pribadi lalu menjerumuskan Hadi dalam tragedi. Majelis hakim mendengarkan dengan wajah datar. Mereka tahu dua versi yang saling bertolak belakang itu sudah diperdengarkan sejak awal penyidikan. Namun bukti fisik tidak bisa dibantah. Ketika saksi-saksi dipanggil, suara gemetar terdengar dari Andi Toha, tetangga yang sering melihat Siti dan Hadi terlalu dekat. Ia mengatakan sudah lama mencurigai hubungan mereka tetapi tak menyangka akan berakhir dengan tragedi. Seorang ibu penjual warung menuturkan bahwa semua hari itu terasa aneh, membuat bulu kuduknya berdiri ketika mengetahui kebenarannya. Semua kesaksian semakin menekan kedua terdakwa. Puncak persidangan terjadi ketika rekaman video rekonstruksi diputar. Layar besar di ruang sidang menampilkan Siti yang menangis menunjuk Hadi serta Hadi yang dengan suara keras menyalahkan Siti. Adegan mereka memperagakan cara memotong dan memasak membuat ruangan terdiam. Beberapa orang menutup mata tak sanggup menonton. Orang tua Andi terisak keras, tubuh sang ibu hampir roboh ditopang keluarganya. Jaksa menutup tuntutan dengan permohonan hukuman maksimal. Kedua terdakwa telah melanggar batas kemanusiaan. Mereka bukan hanya menghilangkan nyawa korban tetapi juga merendahkan martabat manusia dengan cara paling keji. Oleh karena itu kami menuntut hukuman mati. Kalimat itu menggema meninggalkan keheningan panjang. Pengacara kembali mencoba mencari celah, memohon keringanan, menyebut faktor psikologis, menyebut ancaman, menyebut tekanan. Tetapi setiap kata terasa rapuh di hadapan bukti yang menumpuk. Majelis hakim akhirnya menutup sidang hari itu dengan keputusan menunda putusan hingga pekan berikutnya. Palu diketuk 3 kali menandai akhir sesi. Warga yang hadir berbisik, beberapa berteriak hukuman seberat-beratnya. Wartawan segera berlari keluar untuk menuliskan berita utama. Di kursi terdakwa, Siti menunduk dalam air mata mengalir tanpa henti. Hadi menatap lurus, wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Mereka dikawal kembali ke mobil tahanan meninggalkan ruang sidang yang masih dipenuhi suara isak dan bisik-bisik penuh kemarahan. Bagi keluarga korban, penantian masih berlanjut. Mereka tahu apapun vonis yang dijatuhkan, Andi tidak akan pernah kembali. Namun setidaknya kebenaran telah terungkap di depan publik dan keadilan mulai menggetuk pintu. Hari sidang putusan akhirnya tiba. Sejak subuh halaman Pengadilan Negeri Bekasi sudah dipenuhi warga.
Spanduk kecil bertuliskan keadilan untuk Andi terbentang di antara kerumunan. Wartawan berdesakan di tangga kamera diarahkan ke pintu masuk. Semua orang tahu hari ini akan tercatat dalam sejarah kota. Di ruang sidang suasana hening mencekam. Kursi kayu terisi penuh. Keluarga korban duduk di barisan depan, wajah lelah tetapi penuh harap. Foto Andi kembali dipeluk erat oleh ibunya sementara sang ayah menatap lurus ke arah majelis hakim. Pintu samping terbuka. Siti Nurhayati dan Hadi Santoso digiring masuk. Rompi oranye kusam melekat di tubuh tangan terborgol langkah berat. Mereka duduk di kursi terdakwa dipisahkan oleh petugas. Tidak ada kata, tidak ada tatapan, hanya jarak yang dipenuhi kebencian. Ketua majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri lalu kembali duduk setelah palu diketuk. Hakim membuka berkas tebal, suara tenangnya mengisi ruangan. Ia menelusuri perjalanan panjang kasus, laporan kehilangan, penggerebekan warung, temuan forensik, kesaksian saksi hingga rekonstruksi. Setiap kalimatnya seperti pisau yang menggiris ingatan semua orang tentang tragedi itu. Hakim menegaskan bahwa majelis telah mempertimbangkan setiap argumen pembelaan. Mereka mengatakan bahwa kedua terdakwa saling menyalahkan, namun bukti fisik dan keterangan saksi menunjukkan keterlibatan aktif keduanya. Tidak penting siapa yang menggayungkan palu lebih dulu. Fakta hukum menunjukkan keduanya bersama-sama menyebabkan kematian Andi Prasetyo dan berusaha menghapus jejak dengan cara yang melampaui batas kemanusiaan. Ruangan kian hening ketika hakim mengangkat kepala menatap langsung ke arah terdakwa. Atas dasar bukti yang ada, majelis memutuskan terdakwa Siti Nurhayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama, menjatuhkan pidana mati. Tangis pekar di ruang sidang. Ibu Andi terisak, tubuhnya lunglai dipeluk kerabat. Suara teriakan terdengar dari barisan belakang, sebagian warga bersorak lega, sebagian lagi menitikkan air mata. Hakim melanjutkan untuk terdakwa Hadi Santoso, majelis juga menyatakan terbukti bersalah dengan peran yang sama, menjatuhkan pidana mati. Hadi terdiam kaku, wajahnya memukat. Ia sempat membuka mulut namun tak ada kata keluar. Siti menunduk, air mata menetes ke lantai. Palu diketuk 3 kali. Sedang dinyatakan selesai. Kerumunan di luar gedung bersorak, kamera wartawan berkedip-kedip mereka momen bersejarah itu. Di barisan depan, ayah Andi menutup mata menahan emosi. Ia tahu putusan ini tidak akan mengembalikan anaknya, tetapi setidaknya hukum telah menegakkan keadilan. Akhirnya anakku mendapat pembelaan, bisiknya lirih. Siti dan Hadi digiring keluar ruang sidang. Keduanya tampak seperti bayangan dari diri mereka sendiri, tak ada lagi gairah, tak ada lagi perlawanan. Di luar teriakan warga menggiringi langkah mereka menuju mobil tahanan. Di jalanan berita putusan segera menyebar. Televisi menayangkan siaran langsung, portal berita menuliskan judul besar. Nama Siti dan Hadi menjadi simbol pengkhianatan dan dosa yang tak termaafkan. Di dalam sel tahanan sementara Siti duduk lunglai. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menggumam doa entah untuk dirinya entah untuk arwah suaminya. Di sel lain Hadi menatap kosong, mengulang dalam hati kata-kata yang pernah ia dengar dari Siti, kata-kata yang kini menjadi kutukan. Bagi masyarakat, putusan itu menegaskan satu hal: kejahatan sekeji apapun akhirnya akan mendapat ganjaran. Warung kecil di Gang Bekasi akan selamanya diingat bukan sebagai tempat makan, melainkan sebagai lambang kegelapan manusia yang akhirnya ditundukkan oleh hukum. Setelah vonis dijatuhkan, riuh kota Bekasi perlahan mereda. Namun bayangkan tragedi itu tidak pernah benar-benar hilang. Warung makan rasa Nusantara masih berdiri meski pintunya dipaku rapat dan garis kuning lusuh melintang di depannya. Kat dinding mulai menggelupas papan nama pudar dan jendela berdebu. Warga yang melintas selalu menoleh, sebagian berbisik lirih, sebagian menghela napas panjang. Tidak seorang pun mampu melupakan bahwa di balik dinding itu pernah tersimpan rahasia kelam. Keluarga Andi Prasetyo berusaha bangkit dari duka. Sang ibu hampir setiap pekan datang ke makam membawa bunga melati segar. Ia menyalakan lilin kecil, menunduk lalu berbicara seolah putranya masih bisa mendengar. Tentang rasa rindu, tentang janji menjaga nama baik, tentang keyakinan bahwa kebenaran akhirnya ditegakkan. Ayahnya meski tubuh renta tetap bekerja di bengkel tua. Rutinitas sederhana itu menjadi cara menutup kekosongan. Namun setiap malam ketika lampu padam, bayangkan Andi hadir dalam doa-doa panjang. Dampak tragedi meluas ke masyarakat sekitar. Banyak orang kehilangan selera makan di warung-warung sejenis. Para pedagang kecil merasakan penurunan pelanggan karena bayangkan kasus itu masih menghantui. Anak-anak dilarang mendekati lokasi. Para guru di sekolah menjadikan kisah ini sebagai bahan pelajaran moral, menekankan pentingnya batas kesetiaan dan kejujuran. Jika keluarga tidak dijaga, semuanya bisa runtuh, begitu pesan seorang guru agama kepada murid-muridnya.
Di balik jeruji besi Siti Nurhayati dan Hadi Santoso menunggu hari eksekusi, waktu berjalan lambat. Hari-hari mereka dipenuhi sunyi. Siti lebih banyak berdoa membaca kitab suci menulis catatan pendek di kertas kusam. Ia menyesali pilihannya meski penyesalan itu datang terlambat. Sesekali ia memandang langit-langit sel membayangkan kehidupan sederhana bersamaan di yang kini tak akan pernah terwujud. Hadi menutup diri, ia jarang berbicara hanya duduk menatap tembok. Sesekali ia menggumam marah menyalahkan keadaan, menyalahkan Siti, menyalahkan dirinya sendiri. Rambutnya memutih kepat, keriput makin dalam. Suatu malam ia berkata pada sipir, seandainya waktu bisa diputar aku sudah pergi dari rumah itu sejak awal. Kalimat itu hanya bergema kosong, tak mampu mengubah kenyataan. Media massa terus menyorot. Setiap perkembangan dilaporkan, setiap sidang banding dicatat. Kasus ini menjadi simbol rapuhnya moral ketika nafsu berkuasa. Diskusi di televisi membicarakan keluarga, pendidikan karakter hingga bahaya perselingkuhan yang berujung kejahatan. Nama Siti dan Hadi menjadi peringatan, bukan sekadar pelaku kriminal tetapi cerminan kegelapan yang bisa muncul di balik wajah sehari-hari. Waktu berlalu, tanggal eksekusi mendekat. Malam terakhir Siti menulis surat untuk orang tua Andi. Dalam baris singkat ia meminta maaf, memohon ampun, berharap doa mereka sampai ke arwah suaminya. Ia tahu surat itu tak akan menghapus luka, namun setidaknya menjadi pengakuan terakhir. Hadi juga menulis bukan untuk orang lain melainkan untuk dirinya sendiri. Aku salah dan salah itu akan kuseret sampai akhir. Ketika fajar menyingsing, doa-doa dipanjatkan. Eksekusi dilakukan sesuai prosedur, tanpa sorak-sorai, tanpa kamera televisi. Hanya ada saksi resmi, kesunyian dan takdir yang menutup kisah. Berita itu segera menyebar. Kota Bekasi kembali gempar, kali ini dengan kelegaan bahwa bab kelam telah berakhir. Warga berkumpul, sebagian berdoa untuk arwah Andi, sebagian berdoa agar tragedi serupa tak pernah terulang. Di rumah orang tua Andi menyalakan dupa kecil di meja altar keluarga. Sang ayah berbisik, anakku, keadilan sudah datang. Tidurlah dengan tenang. Sang ibu getih, pelan air mata menetes tetapi sorot matanya lebih terang. Mereka tahu kehilangan itu tak pernah bisa ditebus, namun lingkaran keadilan akhirnya tertutup. Warung rasa Nusantara kemudian diratakan. Di atas tanah itu dibangun taman kecil dengan pohon trembesi dan bunga kertas. Anak-anak kembali berlarian, tawa mereka bergema. Taman itu menjadi pengingat bahwa kegelapan bisa menguasai tetapi cahaya selalu kembali. Kisah Siti dan Hadi menjadi peringatan abadi. Bahwa pengkhianatan, nafsu dan kebohongan hanya akan membawa kehancuran. Bahwa keluarga bila tidak dijaga dengan kepercayaan dan kesetiaan dapat runtuh dan menyeret nyawa. Dan bahwa hukum meski lambat akan tetap menegakkan keadilan. Bagi masyarakat Bekasi, kasus ini meninggalkan luka mendalam namun juga pelajaran. Setiap kali mereka melewati taman kecil di ujung gang, mereka akan ingat di sanalah kegelapan pernah bersemayam dan di sanalah cahaya akhirnya menang. Kisah tragis Siti Nurhayati, Hadi Santoso dan Andi Prasetyo memberi kita pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Dari luar, sebuah keluarga bisa terlihat biasa saja, tetapi di dalamnya mungkin tersembunyi masalah, keretakan dan rahasia kelam. Hal ini mengingatkan kita bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Tanpa itu cinta berubah menjadi pengkhianatan, kehangatan rumah berubah menjadi api yang membakar segalanya. Tragedi ini juga mengajarkan bahwa nafsu yang tidak terkendali hanya akan menuntun pada kehancuran. Siti dan Hadi memilih jalan pintas yang salah dan akhirnya mereka sendiri terjebak dalam jebakan yang mereka buat. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun dari penderitaan orang lain. Dalam kehidupan nyata, godaan mungkin datang dalam banyak bentuk, tetapi kemampuan kita untuk menolak dan memilih yang benar akan menentukan arah masa depan. Selain itu, kisah ini menegaskan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah absen. Apapun yang kita sembunyikan cepat atau lambat akan terbongkar. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk hidup dengan hati bersih, menjaga moral dan selalu mengutamakan nilai kemanusiaan. Pesan paling dalam dari kisah ini adalah cintai keluarga, jaga kepercayaan dan jangan pernah mengkhianati orang-orang yang tulus mencintai kita. Karena ketika kepercayaan hancur, bukan hanya hubungan yang rusak tetapi juga masa depan, harga diri dan bahkan nyawa. Sahabat, jika cerita ini membuat Anda tersentuh dan memberikan pelajaran berharga, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Tekan juga lonceng notifikasi supaya setiap kali kami mengunggah video baru Anda menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga Anda agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah darinya. Dan terakhir, tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling mengena bagi Anda dari kisah ini. Kami sangat senang membaca setiap pendapat Anda.